Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Faslun fi nawaqidil wudu. Kali ini ya, Ustadz akan menjelaskan tentang perkara atau hal-hal atau sesuatu yang bisa membatalkan wudu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yungkidul wudu sittatu asya'a. Number 1. Ya, jadi perkara yang membatalkan wudu ada 6. Ya, ada 6. Yang pertama, ma kharaja minas sabilain. Itu yang pertama. Yang kedua, wal naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Itu yang kedua. Number 3, wa zawalul akli bisakarin au marodin. Number 4, walamsur rajulil mar'ata al ajnabiyata min ghairi hailin. Number 5, wa massu parjil adami bibatinil kafi. And number 6, ya, wa masuk halqata duburihi alal jadid. Ya, kita akan membahas satu persatu supaya apa yang nanti disampaikan bisa paham, ya. Makanya ayo ya, terus pantau terus, ya, kawal terus, jangan kasih kendor. Kalau misalnya pas lagi live begini, pemirsa ini ada yang keluar atau ada yang nyapu dulu, ya, nanti ketinggalan infonya, bahaya nanti ya. Nanti kayak yang kasus-kasus yang terjadi, diedit videonya, dipotong, nah itu bahaya nantinya ya. Oke, yang pertama, perkara yang membatalkan wudu, ya, sebelum menjawab pertanyaan tadi di atas, yang pertama adalah ma kharaja minas sabilain. Ya, sesuatu yang keluar dari dua jalan. Dua jalan itu bukan jalan utara selatan, bukan barat timur, ya, tapi dua jalan, ail kubuli wad dubur. Kubul itu jalan depan, ya, dubur itu jalan belakang. Nah, itu. Nah, apa sih bentuknya, ya, dua jalan ini? Nah, baik itu jalan depan, itu berarti seperti BAK, buang air kecil, jalan depan tuh, ya, keluar. Wush, ya, kalau perempuan sih agak rada ini ekstrimnya, seor. Kalau lagi kebelet itu pernah, soalnya dulu Ustadz waktu bersama teman-teman, lagi ada acara, seperti itu, ya, dia kebelet. Nah, nggak taunya, keras sekali, ya, itu suaranya seor kayak minyak yang sudah panas. Nah, terus dimasukkan kentang yang udah diiris-iris, yang mau digoreng tuh, share. Nah, itu, ya, udahlah, itu mah buat ini aja, ya. Oke, itu, ya. Atau yang dari belakang, di belakang, ya, dubur, jalan belakang. Nah, itu macam-macam, ya. Ada yang biasa yang kita keluarkan setiap hari, kotoran, ya, seperti ya, atau bahasa Jawa, bahasa Indonesia bahasa Jawa, ya, tai, ya. Ini harus dijelaskan, ya, supaya paham maksudnya. Ya, bisa berupa tai, ya, atau misalnya benda yang najis, contohnya yang keluarnya darah, sama, ya. Walaupun itu akan membatalkan wudu. Atau benda yang suci, ya, keluarnya seperti ulat. Jadi pas metu ulere. Nah, kalau bahasa Jawanya itu orang yang kermien tuh, tahu nggak kermien? Yang konon katanya, ya, nggak tahu ini mitos atau fakta ini. Kalau orang makan kelapa, ya, parudan kelapa atau kelapa tuh dimakan yang tua tuh, nah itu nanti menimbulkan kermien, ya, kalau bahasa Jawanya tuh. Kermien. Nah, itu walaupun keluarnya adalah benda yang suci, ya, atau ya, keluarnya kerikil misalnya, sakti berarti, ya. Itu juga membatalkan wudu. Pokoknya sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur itu maka akan membatalkan wudu. Itu, ya, sesuatu yang keluar, ya, dari kubul dan dubur, jalan depan dan jalan belakang. Nah, terus poin yang kedua nih dari kedua jalan ini, yaitu orangnya hidup dan jelas alat kelaminnya, ya. Dia laki-laki atau perempuan, jelas, ya, hidup juga. Nah, maka itu
membatalkan wudhu. Ya, terus poin yang selanjutnya, ya, apabila orang itu nggak jelas kelaminnya atau dinamakan khunsa muskil, ya, orang yang punya dua kelamin, ada kelamin laki-laki perempuannya dalam satu alat kelaminnya, nah itu maka tidak batal, ya, keluar itu tuh, kecuali kalau keluarnya bersamaan. Nah, jadi patokannya kalau jalan depannya misalnya, ya, si AA dan si II-nya itu, ya, AA itu maksudnya ini, ya, contoh aja, ya, yang laki-lakinya, alat kelamin laki-lakinya, II-nya yang perempuannya itu keluar bareng, nah itu maka membatalkan wudhu. Tapi kalau cuma satu maka tidak membatalkan. Nah itu awas, ya, di situ, ya, supaya tidak ada kerancuan. Nah, dikecualikan juga orang yang mati. Tadi kan syaratnya hidup, ya, hidup dan jelas alat kelaminnya. Tapi kalau nggak jelas tadi, ya, dia akan batal kalau cuma salah satunya yang keluar. Tapi kalau kedua-duanya maka akan batal. Nah, kalau orang mati, ya, itu orang yang memiliki wudhu, yang menetapkan pantatnya ke bumi. Awas, ya, kecuali orang yang mati, ya, maksudnya adalah bukan kecuali orang yang mati maksudnya, ya, kecuali mani, ya, bukan mati, ya, mani. Nah, ada salah sedikit, ya. Nah, apabila keluarnya mani, ya, ketika berwudu nih, nah kemudian dia keluar maninya, ya, nah orang yang memiliki wudu itu maka tidak batal apabila dia menetapkan pantatnya ke bumi. Jadi begini maksudnya, ya, orang itu lagi duduk misalnya, ya, duduk, nah contoh lagi duduk, ya, dia itu lagi duduk begini, ya, lagi duduk, kemudian dia sampai tertidur duduknya. Setelah tertidur dia keluar mani, ceret, ya, misalnya lagi tidur mimpi, dia tuh ceritanya mimpi, ya, lagi tidur, tidur begini habis spirit, ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kemudian dia tertidur. Dalam tidurnya dia mimpi ketemu sama siapa, yang lagi ngehits sekarang itu, Meghan Trainor, atau ketemu Avril Lavigne misalnya, ketiduran. Lah kemudian dia keluar air maninya. Nah, itu, ya, tidurnya orang yang mimpinya orang yang keluar mani, yang tidur pantatnya ini menetapkan ke bumi, maka batal wudunya tidak batal walaupun keluar air mani. Kenapa? Karena air mani suci. Ya, berbeda kalau keluarnya madi atau wadi, maka itu membatalkan. Ya, kalau air mani nggak apa-apa. Oke, lanjut. Yang selanjutnya, yang kedua, ya. Yang kedua adalah tadi yang pertama, ya, keluar dari salah satu jalan, baik jalan depan maupun jalan belakang. Yang kedua adalah wanaumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Tidurnya orang yang tingkahnya tidak menetapkan bokongnya. Awas nih, ya. Nah, jadi kalau dia itu tidur, ya, ketiduran atau dia tidur sengaja. Nah, kemudian dia tidak menetapkan ininya, bokongnya, ya, ke tempat ini duduk, ya. Entah itu berupa keramik atau dia beralaskan sajadah atau dia ke bumi, ya. Bokongnya ke bumi, intinya ditetapkan di situ, ya. Nah, itu maka kalau tidak bersentuh dengan bumi bokongnya itu akan membatalkan. Nah, contohnya, ya, tidurnya begini, ya, lagi berdiri ketiduran, lagi marhabanan biasanya, ya, santri lagi marhabanan. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, tidur lenggut, ya. Nah, itu ketika dia tertidur walaupun cuma sebentar maka batal wudunya. Awas, ya, itu. Nah, kecuali atau dia tidurnya begini, ya, tidurnya dia sedang ini
Kan biasanya sebelum sholat subuh kan anak-anak pada ngaji Quran atau lagi wirid ya, atau tidur lagi biasanya. Tidur begini ya, menetapkan apa? Dia menetapkan bokongnya tapi dia bersandar gini tuh tidur. Ya. Kayak gini maka batal juga wudunya. Atau tidurnya malah begini. Ya wis karuan ya, tidurnya gini. Tuh. Udah jelas batal ya, santri biasanya itu seperti itu ya. Atau tidurnya begini. Apa? Sampai jungkel ya, tidur gini. Udah capek, akhirnya dia gini tidurnya sampai gini. Tuh ya. Gini. Batal juga ya. Batal juga tuh. Awas, hati-hati. Atau tidurnya gimana lagi ya? Sampai dia ini gini tidur. Terus dia begini, tuh, keangkat ininya nih. Pokoknya keangkat ya. Sampai keangkat. Nah, itu juga batal ya. Jadi yang tidak batal itu yang pantatnya ditetapkan ke bumi, ditempelkan. Gini nih, tuh. Duduknya ya, ininya, pantatnya. Nah, itu maka tidak batal kalau pantatnya ditekan ke bumi. Nah, itu ya. Atau batal lagi, dia tidurnya ditempelkan ke bumi tapi terlentang tidurnya sampai begini tidurnya. Nih ya, mohon maaf ya. Tuh, kan ini ditempelkan ke bumi tapi terlentang turun tidurnya ya gini. Nah, ya ini juga membatalkan juga ya. Nah, awas hati-hati ya. Ini supaya jelas ya, langsung praktek biar tidak ada dusta ya. Nah, itu. Ya, itu ya. Jadi yang tidak batal itu yang satu tadi ya, yang begini tuh, duduk pantatnya ditekan ke bumi ya, menempelkan ke bumi. Nah, dia tidur misalnya gini tuh. Ya. Sambil menunggu waktu subuh atau sambil Jumatan tuh biasanya banyak yang pada tidur ya. Nah, dilihat tuh, sok aja lihat orang Jumatan biasanya banyak juga yang mendengarkan banyak, yang tidur juga banyak. Nah, kalau tidurnya sampai kayak tadi, maka akan batal wudunya, harus wudu dulu, jangan langsung sholat ya. Nah, begitupun dengan ini para santri biasanya nih ketika subuh tuh wis ngantuk, nahan ngantuk ya sampai akhirnya tidurnya macam-macam. Ada yang gini lendean ke temennya ya, ada yang sandaran ke sini gini ya, ada yang tadi sampai terlentang, ada yang nengkurep ya. Perempuan biasanya kalau nengkurep mah, nah itu juga bisa membatalkan wudhu ya. Jelas ya, itu yang kedua. Oke, sekarang kita berlanjut ke yang ketiga. Wazawalul akli, hilangnya akal, akalnya hilang ya. Bisa karin aumarodin, sebab dia mabok ya, mabok. Nah, habis itu ngeplay ya, habis minum sopel sama sama Picola misalnya. Diminum kocok terus minum kelengernya. Nah, itu batal wudunya. Atau mangan rujak kecubung misalnya ya, teler juga ayo. Atau nenggak ini minuman. Nah, itu juga batal ya, mabok ayo. Karena hilangnya akal. Aumarodin atau sakit dia itu. Nah, karena sakit sehingga dia ngaco ya. Nah, sakit jiwa ya. Maka itu juga membatalkan wudu. Nah, ya. Hati-hati. Atau dalam kitab dijelaskan di syarahnya, dia itu junun. Junun itu edan, gila. Ya. Ya kayak orang gila aja. Dia udah wudu, sudah selesai, tiba-tiba dia gila gara-gara ada laporan suaminya kawin lagi misalnya. Nah, tiba-tiba langsung edan. Terus dia langsung edan. Ya. Nah, itu maka dia juga batal wudunya. Atau penyakit epilepsi atau ayan ya, kalau bahasa kitanya tuh ayan, yang gini-gini tuh gimana? Gini-gini yang merupus tuh. Nah, itu juga bisa membatalkan wudu. Nah, lagi sehat tiba-tiba epilepsi. Nah, itu juga membatalkan wudu. Ya, awas ya, itu yang ketiga, yaitu hilangnya akal. Nah, sampai di sini sudah ketemu belum sama makan minum lalu membatalkan? Belum. Berarti kita lanjut ya ke yang keempat, kelima, dan yang keenam. Oke, ya. Yang keempat, ya pemirsa yang berbahagia, kita lanjut ya. Oke, tetap stay tune, jangan lupa ya. Jangan kemana-mana. Yang keempat, walam surrojulil mar'ata al ajnabiyata min ghairi hailin. Ya, laki-laki memegang perempuan. Awas nih, laki-laki misalnya memegang perempuan
ya, iltiqail basyaratai rajulin wa imra'atin, ya, bertemunya kulit laki-laki dan perempuan, al ajnabiyata, yang berbeda, ya, yang berbeda tanpa penghalang. Tanpa penghalang itu contohnya kalau orang haji tuh, ya, inget nggak kalau orang haji atau umroh biasanya dia kalau salaman pakai sapu tangan tuh. Nah, maksudnya supaya tidak batal, ya, supaya tidak batal wudunya. Kan biasanya ketika safar pemberangkatan tuh, nah itu kan dia pakai kaos tangan. Nah, itu maksudnya supaya tidak membatalkan, bukan karena sombong, ya, sombong banget baru mau haji udah pakai itu. Nah, bukan, ya, itu karena menjaga wudunya. Itu nggak apa-apa kalau ada penghalang salaman, ya, nggak membatalkan, ya. Nah, dalam penjelasannya di Fathul Qorib, ghairul mahromi, ya, yang bukan selain mahram, ya, ini. Nah, maksud dari mahram itu, ya, adalah wanita atau orang yang tidak bisa dinikahi, ya, haram hukumnya dinikahi. Nanti saya jelaskan, ya, di akhir, ya, nanti saya jelaskan mahram, perbedaan mahram atau muhrim. Biasanya ini banyak orang yang keliru nih, muhrim, bukan muhrim. Nah, salah, ya. Ya, jelas dia bukan muhrim karena dia tidak sedang melakukan ihram. Nah, nanti saya jelaskan, ya, atau jelaskan sekarang aja. Oh, udah sekarang aja, ya. Nah, ini perbedaan muhrim dan mahram. Kalau muhrim, ya, itu adalah orang yang sedang melakukan ihram, baik itu di tanah suci, ya, baik itu ketika umroh atau ketika haji. Itu muhrim, ya, berasal dari kata ahroma yuhrimu ihroman, wa muhroman fahuwa muhrimun. Muhrimun, nah, simpail, ya, fahuwa muhrimun, orang yang ihram. Nah, itu awas, jangan salah lagi, ya. Jangan pegang, bukan muhrim, salah, ya, tapi bukan mahram. Ini sering latah, ya, diucapkan oleh orang-orang kita, ya, orang-orang di sekitar kita. Itu bukan muhrim, salamannya gini, bukan muhrim, ya. Ya, bener bukan muhrim karena kita sedang tidak melaksanakan ihram, ya. Orang di sini muhrim, ya, salah kaprah, ya. Nah, gitu, ya. Jadi kalau misalnya ada yang sebut bukan mahram, nah, kenapa? Karena yang dimaksud mahram itu, muhrim itu adalah tadi, ya, orang melaksanakan ihram. Nah, yang benernya adalah mahram. Mahram itu adalah orang yang haram dinikahi, wanita, ya, nggak boleh dinikahi, atau laki-laki juga, ya. Nah, itu, ya, sudah jelas, ya, antara mahram dan muhrim. Nah, walam surrojulil mar'ata al ajnabiyata. Nah, poinnya, ya, ketika laki-laki itu megang perempuan, poinnya adalah laki-laki dan perempuan yang telah mencapai batas syahwat atau dia sudah baligh urfan menurut tradisi kebiasaan. Contohnya, dia sudah mukallaf, ya, sudah akil baligh. Orang itu udah umur 15 tahun atau 20 tahun. Atau kalau gampangannya sih perempuannya sudah head, ya, karena pernah head, ya, maka dia sudah batal ketika bersentuhan dengan laki-laki. Laki-lakinya juga harus sudah keluar mani atau sudah baligh, ya, atau anak SMA lah gampangannya, ya, anak SMA, SMK ketemu, nah, terus tempel, nah, itu maka batal wudunya, ya, kecuali yang muhrim, muhrim mahram, ya, salahku, Ustadz juga jadinya salah tuh, ya, karena udah terbiasa. Nah, kecuali yang bukan, kecuali yang mahram, ya, maka kalau orang itu mahram tidak batal. Nah, contohnya apa? Nah, kita jelaskan dulu, ya. Mahram. Mahram itu ada 3 macam, ya. Ada yang li ajli nasabin, karena garis keturunan, ya, nasab. Contohnya seperti apa, ya? Contohnya adalah seperti adik, kakak, itu mahram, ya. Nah, oke, gini aja, ya. Mahram itu, ya, mahram yang sebab nasab, ya, itu ada 7 macam, ada 7, ya. Yang pertama adalah ibu. Nah, kalau kita bersentuhan dengan ibu maka tidak batal, ya, karena mahram, paham, ya. Atau nenek dan seterusnya, nenek, buyut, cangga, wareng, udeg-udeg, ya, terus itu nggak batal karena mahram sifatnya. Atau anak perempuan, kita punya anak perempuan, ya. Nah, misalnya Ustadz nih punya anak nih perempuan. Nah,
ketika bersentuhan dengan saya itu maka tidak batal wudhunya, sampai ke cucut, cicit, cucut, cocot sampai ke bawah-bawah. Nah, itu maka tidak batal. Nah, yang ketiga, saudara perempuan, ya, baik itu saudara perempuannya yang sekandung, sebapak maupun seibu. Nah, itu juga mahram. Ketika bersentuhan dengan adik kita, kakak kita yang saudara, maka tidak batal. Ayo batal. Orang kakak adik ya enggak batal lah, ya. Yang keempat, keponakan perempuan. Nah, dari saudara perempuan, ya. Nah, itu juga tidak batal karena mahram. Kemudian keponakan perempuan dari saudara laki-laki juga tidak batal, ya, karena mahram. Kemudian yang keenam, bibi dari jalur bapak, atau kita dalam bahasa Arabnya amat, ya, amat, ya. Nah, kemudian bibi dari jalur ibu, ya, kholat, ya, itu adalah wanita orang-orang yang muhrim, yang muhrim lagi yang mahram, ya, kalau bersentuhan itu tidak batal wudhunya. Yang kedua adalah jalur karena pernikahan. Jadi si A si B nikah, nah maka ada yang diharamkan nantinya nih, ya. Nah, nggak boleh, ya, diharam dinikahi, ya, maksudnya, ya. Yang pertama adalah ibu istri. Ibu istri itu berarti si nenek, ya, sampai ke atasnya. Ibu, istri, nenek, ya, seterusnya ke atas, ya. Yang kedua adalah haram dinikahi juga nih, anak perempuan istri. Jadi misalnya si istri itu sudah punya anak, atau kalau kita bahasa ininya anak tiri, ya, itu juga tidak boleh kita nikahi, ya. Paham, ya? Apabila kitanya sudah berhubungan dengan ibunya, sudah pernah melakukan, ya, begitu, ya. Nah, maka anaknya itu sudah haram nantinya, tidak boleh dinikahi oleh kita. Yang ketiga adalah istri bapak, atau kita lebih kenal ibu tiri. Nah, ibu tiri juga tidak boleh dinikahi, istri kakek dan seterusnya, ya, sampai ke atas. Nah, kemudian yang keempat, istri anak, ya, menantu perempuan, ya, menantu. Nah, menantu perempuan itu juga tidak boleh dinikahi, haram hukumnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah karena lirodoin, karena kalau bahasa Jawanya tunggal suson, sepersusuan. Nah, ini yang lagi populer, ya, yang ceramahnya Mama Dedeh tuh, yang katanya ada pertanyaan, ya, curhat dong, Ma. Nah, itu, ya. Kemudian, aduh, kok bisa disebutkan jadinya, ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, tanggung, ya. Jadi dia nanya gimana kalau suaminya sampai kesedot, nah, air susunya, ya. Nah, maka haram karena itu ini. Nah, itu bukan haram, ya. Nah, batasannya itu adalah 2 tahun. Lah, suaminya itu berapa tahun, ya. Nah, itu batasannya 2 tahun. Kalau dia masih belum berumur 2 tahun, maka dia akan jadi tunggal suson, sepersuson, ya, sepersusuan. Kalau bapaknya udah kaplak-kaplak begitu, masa dia bakal jadi ini sama ininya, ya nggak mungkin. Nah, hati-hati, ya. Itu, ya, itu adalah orang-orang yang mahram, yang haram dinikahi. Oke, lanjut lagi. Nah, itu yang nomor 4, ya, tadi, ya, bertemunya kulit laki-laki dan perempuan, ya, itu tadi, ya. Yang kelima adalah wamassu farjil adami bibatinil kafi, ya, memegang, ya, memegang, ya, parjinya anak Adam. Parji itu, ya, ini barang depan, ya, atau, ya, barang depan, ya, bibatinil kafi, dengan jerone epek-epek. Ngomongnya Jawa lagi, ya, dengan dalamnya epek-epek, telapak tangan, ya. Jadi garuk-garuk, kasruk misalnya, ya, garuk-garuk, kemudian kepegang, gelep, wah, ya, atau saking lagi nikmatnya garuk-garuk, nah, akhirnya kepegang, toel, wah, berarti batal wudunya, ya. Nah, awas, hati-hati, ya. Nah, ini dalamnya epek-epek, ya, itu adalah telapak tangan beserta bagian dalam jari-jari tangan. Nah, ini nih telapak tangan, ya, ini beserta jari-jari tangan nih di dalamnya nih, ya, itu namanya telapak telapak bagian dalam. Nah, kalau megangnya pakai bagian luar, ya, itu maka boleh, ya. Jadi gasupnya begini, ya, oles-oles, ya, nggak kerasa juga, ya, pakai ini. Nah, itu maka boleh, nggak batal. Yang batal itu yang di dalamnya, garuk-garuknya, ya, memegangnya. Nah, itu awas, hati-hati, ya.
Nah, yang dipegangnya baik yang punya sendiri atau punya orang lain. Wah, ada juga ya yang orang-orang yang begitu ya, megang-megang punya orang lain misalnya, atau lagi nyewokin, cebokin anaknya, nyebokin siapa misalnya ya, orang ya misalnya. Nah, itu maka kalau kepegang maka batal ya, karena pakai ini ya itu. Atau itu terjadi juga pada laki-laki atau wanita, sama aja ya, baik itu dia kecil atau besar yang dipegangnya itu juga batal ya. Hidup atau mati sama ya orangnya, baik yang hidup atau mati juga dia kalau ngemek maka batal. Kalau memegang ya parjinya, alat kelaminnya maka batal. Awas itu ya, kalau garuk-garuk tuh kan nggak kerasa kalau orang yang lagi begitu, karena saking indahoy ya, saking nikmatnya, akhirnya tanpa terasa ya, tak terasa pegang alat kelaminnya, jadinya batal wudunya. Nah ya, akhirnya dia harus wudu lagi kalau dia mau melaksanakan sholat. Wah, ngarang ya, ngarang. Oke, kemudian yang terakhir ya, itu ya, memegang, yang kelima memegang parjinya anak Adam ya, alat kelaminnya ya maksudnya ya, dengan dalamnya. Kalau yang dari luar nggak apa-apa, kalau dari ini ya. Yang terakhir, wa masu halqata duburihi alal jadid, memegang bunder-bunder atau apa bunder-bunder tuh, lingkaran dubur anak Adam. Nah, ini menurut kaul jadid ya, menurut kaul Imam Syafi'i yang jadid ya, yang waktu beliau ya menurut kaul jadid ya, yang terbaru. Nah, sedangkan menurut kaul qadim itu tidak batal ya. Nah, bunder-bunder itu ini nih yang di apa sih ya, yang bunder-bunder itu tempat bertemunya keluarnya kotoran, lubangnya tuh, anus tuh, yang di ininya tuh apa ya, kalau bahasa Jawanya silit ya, biar jelas ya. Keder soalnya ustadznya ya menjelaskannya, itu pokoknya bunder-bunder tuh yang mod kayak silitnya ayam enggak. Nah, itu tuh. Nah, ketika dipegang maka batal, awas ya. Nah, itu jadi jangan mainan ya, lagi gatel digaruk-garuk juga belakangnya, itu batal. Nah, oke ya, jelas ya. Jadi kesimpulannya untuk perkara yang batal wudhu itu ada 6. Ingat-ingat ya. Yang satu adalah ma kharaja minas sabilain, sesuatu yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang. Yang kedua adalah tidurnya orang yang tidak menetapkan pantatnya ke bumi, itu yang kedua. Yang ketiga, hilangnya akal sebab dia mabok atau dia sakit ya, atau ayan atau edan sama ya. Yang keempat adalah memegangnya laki-laki pada perempuan yang bukan mahram, yang bukan mahramnya. Nah, itu juga batal. Yang kelima adalah memegang parji, kelamin ya, kelamin dengan dalamnya telapak tangan ya. Yang terakhir adalah memegang bunder-bunder ya. Apa sih? Lamun bahasanya sih bol ya, lamun bahasa Jawa sih boleh ya. Atau ya itu tadi bunder-bunder bunder-bundernya, anusnya ya, tempat keluar tuh. Nah, itu dipegang maka akan batal juga. Nah, sampai di sini tadi ketemu belum kira-kira perkara yang membatalkan puasa? Kan pertanyaan di awal, makan minum membatalkan wudhu enggak? Oh, bukan ya, batal enggak? Nah, jawabannya berarti kita tarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan tadi ya, maka jawabannya adalah tidak batal. Kenapa? Tadi dijelaskan perkara yang membatalkan puasa tidak termasuk makan dan minum ya, maksudnya wudhu ya, bukan puasa ya. Perkara yang membatalkan wudhu kita sudah jelaskan dan tidak ada sangkut paut dengan makan dan minum. Jadi ketika ada orang yang makan minum kemudian dia masih punya wudhu nih, dia makan minum dan macamnya, kemudian dia sholat, nggak masalah karena tidak batal. Kan masih ada ya beberapa orang yang masih ragu, kamu makan harus wudhu lagi. Nah, bukan ya, sekarang kita sudah tahu nih ilmunya nih. Maka kalau ada yang
seperti itu lagi dijelaskan. Perkara yang membatalkan wudhu itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka makan dan minum tidak batal. Ya, itu saja ya. Jelas ya untuk keterangan hari ini. Semoga ada manfaatnya dan selalu kita semuanya mendapatkan keberkahan dalam mencapai apapun yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bersyukur selalu supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita peroleh akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja ya, semoga ada manfaatnya. Ustadz pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.